ditarik ke MUI pusat, ke Departemen Agama. Nah, lalu selanjutnya MUI pusat dan MUI provinsi tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikasi halal. Tetapi ternyata MPU Aceh masih ada laboratorium LP POM dan masih memberikan sertifikat halal, sedangkan secara nasional sertifikasi halal telah dicabut dari MUI. Bagaimana ceritanya kok Aceh bisa begini? Bahkan ada satu pasal yang sangat menarik menurut saya, itu mengatur tentang kewenangan BPJPHD Aceh itu dijalankan oleh LP POM MPU Aceh. Sehingga sampai hari ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih menerbitkan sertifikat halal sesuai kewenangan yang diberikan adalah Aceh. Nah, karena Aceh memiliki keistimewaan dan kekhususan. Undang-undang istimewa Aceh tidak pernah dicabut. Ditambah lagi undang-undang pemerintah Aceh. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi ayat ini luar biasa. Luar biasa. Saya baca beberapa tafsirnya itu ada dua dimensi Pak dari ayat ini. Yang pertama dimensi akhirat. Nah, saya menyebutnya dimensi ibadah. Jadi ya ayuhan nasu kulu mimma, itu perintah Allah kepada kita umat manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera umat yang kami banggakan, alhamdulillah ini edisi pertama kita berjumpa melalui channel resmi MPU Aceh yang kami beri nama Lentera Umat. Kita pada kesempatan pagi ini akan mengangkat sebuah tema yang sangat aktual dan insya Allah menarik. Tema itu kami beri judul LP POM dan jaminan halal produk pangan di Aceh. Kenapa kami mengatakan judul ini menarik? Karena ini adalah persoalan hidup dan persoalan perintah agama bagi umat Islam, bahwa kita diminta untuk selalu dalam konteks halalan thayyiban, memilih makanan yang halal dan baik. Lalu misalnya ada yang bertanya, kenapa cerita halal-halal makanan? Aceh kan komunitas muslim, kalau sudah muslim pasti halal. Apakah benar demikian? Nanti akan coba kita eksploitasi, termasuk keberadaan LP POM MUI. Apa itu LP POM, apa fungsinya, dan berbagai dinamika yang dialami LP POM akan kita coba eksplorasi pada kesempatan hari ini. Nah, untuk membicarakan hal ini, kami telah mengundang ke studio kami dua orang narasumber yang insya Allah sangat representatif. Beliau nanti akan menjelaskan banyak hal kepada kita. Yang pertama kami mengundang Ketua LP POM MPU Aceh, Bapak Tabrani SH MH. Beliau adalah konsultan halal LP POM MPU Aceh. Assalamualaikum Pak Tabrani, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Ya. Yang kedua juga kita undang juga konsultan halal LP POM, namanya Pak Denny SSI. Beliau juga nanti akan menjelaskan banyak hal kepada kita. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak kedua yang telah memenuhi undangan kami pada kesempatan ini di studio kami yang masih sangat terhadap ini. Kami berharap dari studio ini pesan-pesan keumatan dari MPU Aceh, baik fatwa, tausiah, rekomendasi akan bergema, akan tersampaikan dengan baik kepada semua pihak. Baik, kita mulai diskusi kita pada hari ini terkait dengan LP POM dan jaminan halal produk pangan di Aceh. Apa fungsi LP POM dan bagaimana kondisi ketersediaan dan jaminan
makanan halal di Aceh ini. Ini akan kita coba eksplorasi, mudah-mudahan menginspirasi kita bersama. Baik, kita mulai dari Pak Tabrani. Pak Tabrani, kira-kira kenapa LP POM itu dibentuk dan apa dasar hukumnya? Ya, baik, barangkali LP POM MPU Aceh itu adalah salah satu bahagian dari one entitas dari LP POM MUI se-Indonesia. Iya. Hari ini dari 38 provinsi di Indonesia, LP POM itu ada di 34 provinsi. Hanya 4 provinsi baru yang belum ada. Nah, LP POM sendiri berawal dari kecemasan yang terjadi tahun 1989 di pusat, di mana waktu itu merebak isu tentang bahan-bahan yang tidak halal, yang makanan-makanan berunsur babi yang ada. Sehingga waktu itu menginisiasi MUI pusat untuk mendirikan LP POM. Iya. Jadi tahun 89 berdirilah LP POM untuk pertama sekali di MUI pusat. Nah, seterusnya diikuti oleh daerah-daerah MUI, termasuk MPU Aceh. Barangkali awalnya seperti itu. Oke, mantap. Jadi LP POM halal ini pertama didirikan oleh MUI pusat. Ya. Lalu kemudian berkembang dibentuk oleh MUI kabupaten kota, MUI provinsi yang di se-Indonesia, yang di Aceh namanya MPU. Jadi LP POM itu ada di MUI. Ada di Tapi kabar terakhir yang kami dengar ada undang-undang halal ya? Ada undang halal, lalu otoritas sertifikat halal dari LP POM MUI ditarik ke MUI pusat, ke Departemen Agama. Nah, lalu selanjutnya MUI pusat dan MUI provinsi tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikasi halal. Tetapi ternyata MPU Aceh masih ada laboratorium LP POM dan masih memberikan sertifikat halal, sedangkan secara nasional sertifikasi halal telah dicabut dari MUI. Bagaimana ceritanya kok Aceh bisa begini? Baik, sebelum lahir Undang-Undang 33 tahun 2014, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ini merupakan inisiasi dan kewenangan dari MUI. Dan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa akan berlaku 17 Oktober 2019, artinya 5 tahun setelah diundangkan. Yeah. Nah, sebelum 17 Oktober 2019 itu se-Indonesia itu masih kewenangan LP POM MUI untuk menerbitkan sertifikat. Nah, dengan berlakunya undang-undang ternyata proses lahirnya sertifikasi halal itu menjadi dibagi 3. Mereka sebutnya 3 in 1. Jadi ada kementerian di situ, otoritas negara, yaitu dibentuknya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang berwenang menerima permohonan, menyiapkan regulasi dan menerbitkan sertifikat. Kemudian ada lembaga kedua namanya LP POM. Yang namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, berikutnya ada Komisi Fatwa. Nah, sebelum 2019 ketiganya itu dimainkan oleh MUI. Satu tempat. Satu kesatuan dimainkan, peran itu semua dimainkan oleh MUI. Nah, setelah 2019 itu maka LP POM MUI se-Indonesia itu berubah fungsi menjadi Lembaga Pemeriksa Halal, LPH. Nah, khusus Aceh, 2 tahun setelah terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, keluarlah Kanun Aceh nomor 8 tahun 2016. Di antara tugas fungsi kanun tersebut menyebutkan LP POM MPU Aceh berwenang menerbitkan sertifikat. Bahkan ada satu pasal yang sangat menarik menurut saya, itu mengatur tentang kewenangan BPJPHD Aceh itu dijalankan oleh LP POM MPU Aceh. Sehingga sampai hari ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih menerbitkan sertifikat halal sesuai kewenangan yang diberikan adalah Aceh. Nah, karena Aceh memiliki keistimewaan dan kekhususan. Undang-undang istimewa Aceh tidak pernah disebut. Ditambah lagi undang-undang pemerintah Aceh. Makanya masih ada kewenangan itu. Berarti secara nasional kewenangan sertifikasi halal telah dicabut dari MUI menjadi kewenangan Depag.
kecuali Kementerian Agama. Ya. Kecuali Aceh dengan kanun tersendiri, tetap MPU Aceh memiliki kewenangan memberikan sertifikasi halal. Berarti Pak Dhani, LP POM MPU Aceh ini memang lembaga resmi ya, lembaga pemerintah ya? Lembaga pemerintah, Pak. Wah, iya mantap. Berarti legal formal lah. Iya, Pak. Iya, legal formal. Jadi ini mandat negara kepada MPU ya? Oh iya. Jadi LP POM itu kan sebuah lembaga organisasi. Jadi dia menjadi subsistem dari SKPA atau dia badan otonom? Jadi kalau kita mengacu ke kanun terbaru, Pak ya, kanun nomor 8 tahun 2016, jadi secara fungsional dia itu merupakan badan otonom dari MPU. Oh, bukan subsistem SKPA ya? Secara fungsional dia badan otonom dari MPU. Iya. Tapi secara administrasi merupakan bagian dari pemerintah Aceh. Nah, dalam hal ini di bawah sekretariat MPU Aceh gitu, Pak. Badan otonom ya? Badan otonom. Secara fungsional dia badan otonom. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonom itu dimaksudkan sebagai independen. Apakah itu bermakna bahwa LP POM sebagai badan otonom itu tidak bisa diintervensi oleh siapa dan kepentingan apapun? Apa benar demikian? Demikian, Pak. Demikian. Secara fungsional dia merupakan badan otonom dari MPU Aceh. Sehingga segala tindak tanduk produk yang dihasilkan tidak boleh diintervensi oleh pemerintah Aceh. Oke. Selama Pak Denny menjadi konsultan halal, ada nggak pengalaman pihak-pihak tertentu mengintervensi LP POM? Tidak pernah ada, Pak. Nggak pernah? Tidak pernah pemerintah Aceh mengintervensi produk dari LP POM. Nah, misalnya Non pemerintah? juga tidak pernah, Pak. Nggak pernah? Tidak pernah. Semua kebijakan fungsional itu di bawah Ketua MPU Aceh. Artinya selama ini LP POM MPU tetap independen karena pemerintah tidak mengintervensi. Iya, jelas. Nah, kalau suatu waktu untuk kasus tertentu lalu ada yang intervensi, bagaimana sikap LP POM? Ya, saya pikir, Pak, kalau kami di LP POM itu semua kebijakan yang dihasilkan itu harus berkonsultasi dengan pimpinan MPU. Iya. Jadi kalau Ketua MPU bilang begini ya kita tunduk, Pak. Sepanjang itu tidak menyalahi aturan atau SOP halal dari LP POM MPU Aceh. Sejauh ini pengalaman saya, Pak, sudah 10 tahun Pak saya jadi konsultan halal, tidak ada intervensi, Pak, dari pihak manapun kecuali Ketua MPU. Artinya ada komitmen dari pengelola LP POM, kalau ada intervensi itu kita abaikan. Kita abaikan. Oke. Ya. Ini penting karena independensi dan sebuah tindakan otonom itu akan membuat kepercayaan publik, kepercayaan umat dari sehari-hari akan semakin meningkat untuk LP POM. Dan itu yang penting. Ketika LP POM mendapat kepercayaan umat, maka LP POM itu akan menghasilkan produk-produk dan rekomendasi-rekomendasi yang orisinil. Tetapi ketika itu bisa diintervensi, maka LP POM menjadi tidak berharga di mata umat atau di mata publik. Sejauh ini insya Allah Iya, kita iya, masih iya. tetap Iya. konsisten, Pak, terhadap. Jadi kita tadi LP POM itu lembaga resmi yang dibentuk dengan kanun, berarti perintah negara. Kira-kira apa tujuan pemerintah Aceh membentuk LP POM ini? Jadi saya pikir gini, Pak, saya perlu supaya lebih komprehensif, Pak, ya. Iya. Jadi saya ingin menukil satu firman Allah, Pak, Iya. biar lebih luas pembicaraan kita. Ustaz juga konsultan ini ya. Ya. Di dalam Al-Baqarah itu jelas, Pak, 168. Saya bacakan, Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi ayat ini luar biasa, Pak. Iya, Luar biasa. iya. Saya baca beberapa tafsirnya itu ada dua dimensi, Pak, dari ayat ini. Iya. Yang pertama dimensi akhirat. Iya. Nah, saya menyebutnya dimensi ibadah. Iya. Jadi ya ayuhan nasu kulu mimma. Itu perintah Allah kepada kita umat manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Lagi Nah, baik. itu perintah, Pak. Iya, halalan thayyibah. Perintah, bahkan dalam satu tafsir tuh saya baca perintah ini sama dengan perintah puasa, wajib. Jadi perintah puasa sama dengan perintah memakan makanan yang halal. Dalam salah satu tafsir saya baca. Jadi dimensi pertama itu dimensi ibadah, Pak. Iya. Dimensi kedua dimensi dunia, Iya. dimensi bisnis kalau saya bilang, Pak. Coba kita lihat ayatnya. Ya ayuhan nas. Jadi perintah memakan makanan yang halal itu perintah kepada manusia, Pak. Bukan kepada orang Islam.
kepada manusia. Nah, Jadi dalam makanan halal itu karena tidak hanya kepada muslim, ada unsur-unsur kebaikan. kebaikan di sana, Pak. Sehingga dari sisi bisnisnya, memakan makanan yang halal atau mengurus sertifikat halal sama dengan menambah pangsa pasar. Jadi orang kan makanan halal ini semua orang bisa makan nih. Iya, Tidak iya. hanya orang-orang non-muslim, Pak. Sehingga ketika non-muslim mengurus sertifikat halal, itu sama dengan menambah pangsa pasar. Jadi bukan halal saja, halalan thayyibah. Halalan Bahasa Indonesianya sudah halal juga, Juga baik, higienis, sehat, penuh nutrisi, Ya. punya vitamin, punya protein ya. Begitu ya? Iya, Pak. Sehingga jangan heran, Iya, Pak, iya. sekarang lagi tren ya di Eropa ada tren halal food. Halal food. Orang cari makanan halal, Pak, di Dan yang jual itu Padahal- bukan muslim. bukan muslim. Yang cari juga bukan muslim. Yang cari juga bukan muslim. Di Eropa ada halal food, Ada halal food. yang dikelola oleh bukan muslim. Bukan muslim. Maka menjadi ironis bila di Aceh yang komunitas muslim tetapi produknya Abai. tidak halal. Iya. Jadi dimensinya dua, Pak, dimensi ibadah dan dimensi bisnis. Iya. Dalam satu ayat itu jelas, Pak, disebutkan di situ. Iya. Jadi Jadi ini semua, ini yang Bapak Dani sampaikan luar biasa dan perlu kita sampaikan kepada publik dan umat harus tahu. Dan warga negara Indonesia yang majemuk dan heterogen udah tahu bahwa konsep halalan thayyiban, halal dan baik itu secara kedokteran bukan hanya bermanfaat bagi orang muslim tetapi juga manfaatnya bagi kesehatan semua saja manusia seluruh umat yang manusia. memiliki organ manusia. benar, Pak. Tepat. Iya. Oke, baik, luar biasa. Ini kan berapa tahun udah LP POM berdiri? 1989 Pak, kira-kira berarti 30 lebih 35 Oke. tahun 34 tahun. Apa-apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Sebelum undang-undang itu kan pengurusan sertifikat halal itu bersifat sukarela, volunteer, Pak. Ya. Artinya siapa yang mau silahkan. Mm-mm. Nah, yang nggak mau nggak apa-apa. Tapi dengan terbitnya undang-undang dan berlakunya 17 Oktober 2019 itu kan sudah ada ketentuan regulasi yang mengharuskan semua barang yang diproduksi dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, LP POM MPU Aceh tentunya akan menjadi bahagian yang menuju ke pencapaian tujuan tersebut. Jadi kita sudah melakukan segala sesuatu yang sebagaimana ketentuan yang mengharuskan kita bagaimana mulai dari proses penerbitan, mensosialisasikan pentingnya halal, kemudian memberikan yang difasilitasi oleh Sekretariat MPU misalnya memperkenalkan bagaimana penyembelihan halal dan menawarkan kerjasama dengan berbagai institusi baik itu pemerintahan maupun beberapa perusahaan swasta yang ada di bandar. Artinya LP POM hadir dan telah melakukan banyak hal. Iya. Jadi begini, itu di masyarakat berkembang, masyarakat sudah tahu LP POM sudah rutin mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga ke toko-toko makanan ketika pergi, itu sudah ada sertifikat LP POM dan ada barcode bisa diakses. Nah, lalu di masyarakat berkembang begini, itu bagaimana cara LP POM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat? Itu MPU Aceh kan ulama-ulama, tidak memiliki teknologi, tidak mengetahui teknologi pangan, tidak mengetahui nutrisi macam-macam. Jadi bagaimana dia memvonis mengeluarkan sertifikat bahwa satu produk halal dan haram? Jadi mereka berpikir apakah ini sikap subjektif dari MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan sikap subjektif atau memang ini cara kerja profesional dan memiliki teknologi? Pertanyaannya, apakah yang disebut LP POM MPU Aceh itu punya laboratorium, punya alat labor dan tenaga ahli? Silakan Pak Dani. Baik. Pak. Yang pertama barangkali kita memiliki 6 orang pengurus, 2 orang tenaga administrasi, 2 orang laboran. Di samping itu kita di LP POM MPU Aceh terdapat 33 orang auditor halal. Artinya saya mau tegaskan MPU Aceh
ketika mengeluarkan sertifikat halal dia punya laboratorium halal ya? Iya, punya laboratorium. Punya labor halal, ya? Punya laboratorium. Bukan halal. ngomong-ngomong aja kan? Bukan ngomong aja, laboratoriumnya iya. aktif dan juga ada 2 orang laboran, tenaga laboran dan Iya. masyarakat juga boleh mengakses, Artinya di samping memiliki labor, MPO Aceh memiliki personalia staf laboratorium, Ya. punya tenaga ahli, punya auditor lalu halal. dasar kerja profesional dan memakai teknologi itu baru dikeluarkan sertifikat. Bukan asal-asalan. Berarti ini tindakan objektif, bukan tindakan subjektif ya? Iya. Oke. Saya tambahkan sedikit Pak ya biar lebih Iya. detail Pak ya. Jadi sebelum terbit sertifikat halal itu didahului oleh beberapa kajian Pak. Oh. Yang pertama kajian teknis. Iya. Nah, kajian teknis ini itulah LPPOM MPU Aceh. Jadi kami ini perpanjangan tangan ulama Pak. Iya. Informasi teknis. Iya. Dari mulai bahan, dari mulai proses, sampai ke pengemasan Pak. Itu kita cek semua. Iya. Nah, kalau bahan nanti ada bahan yang dicurigai kita bawa ke laboratorium kita cek. Pakai labor. Pakai laboratorium. Iya. Saya ambil contoh misalnya kita langsung aja Pak. Kita ambil contoh misalnya ada produk yang mie kuning misalnya Pak. Mie kuning. Nah, mie kuning basah. Iya. Mie kuning basah ini wajib diambil sampel Pak. Diambil sampel dicek di laboratorium. Iya. Kita cek nanti pewarnanya apa Pak. Iya. Dia menggunakan pengawet tidak. Iya. Pengawetnya pengawet apa gitu. Iya. Jadi tidak serta merta langsung keluar halal tidak. Iya. Ada kajian teknis di sana. Teliti kali ya? Iya Pak. Nah setelah itu baru kajian syar'i. Ya, ada hal-hal teknis tadi dilaporkan ke pimpinan. Iya. Dalam sidang itsbat namanya. Isbat. Iya. Iya. Jadi setelah itu baru Abu putuskan bahwa produk ini sesuai dengan kajian teknis dan syar'i wajib kita keluarkan fatwa halal. Nah, berdasarkan fatwa inilah nanti diproses penomoran Pak segala macam. Diberi kode QR, diberi logo, diberi nomor registrasi di bawahnya. Jadi kajiannya sangat komprehensif Pak, bukan serta-merta gitu. Jadi yang Pak Dani sampaikan tadi itu prosedur terbitnya sertifikat halal ya? Alur penerbitan sertifikat halal. Oke. Berarti alurnya begitu ya? Iya Pak. Nanti di sertifikat halal ada barcode ya? Ada barcode. Barcode itu bisa Langsung kita scan QR ya? di QR code itu Oh, scan gitu. langsung keluar nama perusahaan, jenis produknya, masa berlakunya sampai alamat-alamat detail Pak di sana disebutkan di kode QR itu. Luar biasa, sangat ilmiah dan berteknologi ya. Iya, Bukan jelas, Pak. bukan kaleng-kaleng. Bukan ini. kaleng-kaleng Pak. Bukan kaleng-kaleng. Iya, luar biasa. Itu yang Pak Dani sampaikan tadi kan prosedur mengurus sertifikat halal. Lalu ada SOP nggak? Berapa lama sebuah sertifikat itu bisa selesai? Dalam aturan baku kita Pak, itu kurang dari 21 hari sebenarnya. 21 hari? Nah, tetapi di lapangan Pak, kadang-kadang ada temuan-temuan yang bisa membutuhkan waktu yang lebih panjang. Misalnya Pak, lantainya Pak, lantai dari pelaku usaha ini kotor misalnya Pak. Dia butuh sedikit perawatan yang lebih Pak. Jadi butuh waktu yang agak panjang. Tapi secara baku itu waktunya itu 21 hari. Ya. Ya. Tapi artinya SOP-nya paling telat sebulan. Ya. Sebuah permohonan sertifikasi halal Ya. sudah diverifikasi dan sudah jadi sertifikat ya. Oke. Luar biasa. Sebulan nggak lama itu. Karena kita harus ke lapangan ya, harus visitasi ya. Harus divalidasi. Pak Dani, ini juga publik bertanya-tanya, itu sertifikat gratis atau berbayar? Memang ketentuan regulasinya kanun menyebutkan berbayar. Nah, tetapi kita kan difasilitasi oleh pemerintah Aceh sehingga proses auditnya ke lapangan menerjunkan auditor halal dan lain-lain itu menjadi gratis. Cuman setelah tahun 2021 keluar kanun tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu mengharuskan pelaku usaha untuk membayar retribusi. Iya. Nah, besarnya menurut saya relatif kecil. Kenapa relatif kecil? Itu mulai dari 200.000 untuk masa berlaku 4 tahun. Iya. Saya pikir itu sangat wajar. Itu masuk ke kas daerah ya? Masuk ke kas daerah, tidak ke kas-kas lain. Berarti tidak mahal ya? Tidak mahal, Tidak relatif mahal. rendah. Artinya pengusaha kecil pun sanggup ya? Sanggup insyaallah. Iya. Kira-kira dalam interval selama ini proses sertifikasi halal
itu tingkat antusiasme masyarakat atau pelaku usaha mengurus sertifikat halal kayak mana? Tinggi, rendah, sedang atau bagaimana? Ya, ini barangkali kalau kita klasifikasi ada beberapa barangkali. Ada yang minatnya tinggi, memang tujuannya lillahi ta'ala, ingin memastikan bahwa benar-benar yang saya produksi dan saya konsumsi ataupun yang saya pasarkan ini halal. Kemudian juga ada yang dipengaruhi oleh dorongan dari luar, di mana konsumen dia mengharuskan ini halal, dia lakukan urus sertifikat halal. Cuma ada juga yang saya lihat ya abai ya, seperti tadi bahwa Aceh ini syariat Islam, ya udah pasti halal, nggak mungkin lah kita nggak mungkin lah kami memproduksi sesuatu yang mengandung unsur haram. Padahal makanan halal pun kalau salah kelola jadi haram. Misalnya ayam. Ya. Cara potongnya tidak syar'i. Betul. Cara bersihnya syar'i. Ya, walaupun dilakukan oleh orang Islam tetap haram. Berpotensi haram. Betul. Nah, belum lagi nanti mungkin Pak Denny akan lebih detail perkembangan teknologi pangan itu hari ini dahsyat. Di mana adalah proses pengolahan awal bahan baku itu kan berpotensi artinya kita harus kritisi lagi ini enggak serta-merta halal gitu. Seperti itu. Sekalipun dikelola oleh orang muslim dengan bahan dasarnya bahan-bahan halal, tapi masih berpotensi haram gitu. Berarti ada pelaku usaha yang sudah mengurus yang di Aceh yang memang mengurus sertifikasi halal dan label halalnya ditempel di dinding mereka, bisa diakses oleh konsumen. Masih adakah badan usaha atau pelaku usaha yang belum mengurus sertifikat halal di Aceh? Ya, masih. Masih ya? Masih dalam proses barangkali ya. Ya. Dalam proses penyadaran, dalam proses terus kita ajak, dalam proses bagaimana kita mendorong mereka untuk melakukan. Tapi kita setelah LP POM ini tidak bisa memaksa harus ngurus. Nggak bisa memaksa kan? Tidak bisa memaksa. Tapi apa yang dilakukan LP POM MPUI ini memberi opsi kepada masyarakat. Kalau mau makanan yang sudah terjamin halal, ini tempatnya ada sertifikat MUI, MPU. Kalau yang tidak jelas halal, belum ada sertifikat MPU. Ada opsi ya. Tinggal masyarakat memilihnya ya. Betul. Ya. Kita mendorong masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas. Bagaimana mereka melihat bukan hanya melihat tanggal expirednya, tetapi juga melihat sertifikat halal. Itu badan usaha UMKM yang sudah mengurus sertifikat halal itu ada listing, ada daftarnya. Misalnya ada wisatawan atau orang luar ke Aceh mau lihat, ini mau milih makanan-makanan yang halal, ada listingnya. Ada, tapi di website ya, di website dari setiap tahun itu muncul. Secara direktori kita belum mengumpulkan, tetapi di website LP POM MPU Aceh itu lengkap semua Pak, mau restorannya, mau pelaku usaha apapun. Itu bisa diakses oleh siapapun ya? Bisa diakses oleh siapapun. Tapi Pak Bapak, saya punya saran, itu sebaiknya LP POM MPU juga membuat listing makanan-makanan yang telah dijamin halal oleh MPU, sehingga siapapun yang datang bisa mengakses, bisa melihat. Ya. Tetapi kalau nama-nama perusahaan itu yang sudah mengurus sertifikasi halal hanya ada di MPU, orang tetap nggak tahu. Ya. Nah, jadi bisa ya? Ya. Sekaligus nanti juga dibuat listing perusahaan-perusahaan yang tidak mengurus sertifikasi halal. Bagaimana menurut Pak Denny? Ya, jadi memang informasi pelaku usaha yang sudah punya sertifikat halal itu ada Pak di website kita. Mungkin bisa dicatat Pak ya. sjph.acehprof.go.id. Dalam bentuk aplikasi yang kami beri nama Si Jamal Pak. Iya, kayak nama orang ya? Kayak nama orang Pak, Si Jamal. Jadi kalau masyarakat ingin mengakses, dia langsung bisa buka, langsung ketik Pak. Misalnya dia mau coba melihat kopi, langsung ketik kopi, keluar kopi-kopi yang halal, dia bisa cek, bisa klik, langsung keluar alamatnya, masa berlakunya, nama tokonya, semuanya lengkap. Silakan pergi ke situ ya. Silakan pergi ke sana. Mau transaksi atau bagaimana langsung Pak. Jadi sekali lagi Pak, sjph.acehprof.go.id. Coba diulang. sjph.acehprof.go.id. Ya pemirsa, ini web untuk
melihat makanan halal yang telah diotorisasi MPU, nanti bisa dilihat di web. Ya, ini webnya yang ditulis nih ya. Ya, oke. Baik, Pak Denny, Pak Tabrani, Anda pernah dengar program pemerintah tentang wisata halal, bahwa pemerintah Indonesia ingin menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal atau halal tourism bagi wisatawan mancanegara? Pernah dengar? Iya. Nah, menarik. Indonesia akan dijadi sebagai halal tourism, destinasi wisata halal. Dan dalam konteks ini Aceh akan menjadi pilot project wisata halal. Berarti apa yang dikerjakan oleh LP POM MPU ini sangat mendukung program pemerintah wisata halal ya? Bagaimana kira-kira pendapat Anda? Jadi gini Pak ya, sejak 2020 oleh pemerintah Aceh kita sudah dilibatkan menjadi salah satu tim percepatan wisata halal Pak. Iya. Jadi wisata halal itu ada 3 Apa coba bilang? tim percepatan wisata halal di Aceh. Kita salah satu tim Pak, LP POM MPU Aceh salah satu tim. Iya, berarti sudah ada tindak lanjut dari MPU untuk mendukung wisata halal atau halal tourism dalam rangka halal tourism ini Pak. Jadi di halal tourism ini ada tiga poin penting di sana Pak. Yang pertama ada namanya destinasi halal. Yang kedua transportasi halal. Dan yang ketiga kulineri Pak. Di sinilah bagian kita nih. Kita di kulinerinya. Salah satu proyek itu waktu itu saya masih ingat 2021 kita menghalalkan semua pedagang makanan di Pantai Lampu. Ada kalau nggak salah saya ada 23, 24 pelaku usaha di sana yang sudah kita sertifikasi halal. Nah, memang ini masih dalam tahap ada beberapa pekerjaan yang belum selesai di sana, tapi itu semua rangkaian untuk mendukung halal tourism di Aceh tadi. Jadi sudah lama Pak. Iya, jadi alhamdulillah berarti MPU Aceh memiliki kontribusi yang luar biasa bagi program nasional wisata halal. Kita semua harus tahu bahwa wisata itu program nasional andalan pemerintah. Kenapa? Dari wisata itu mendatangkan pendapatan asli negara yang luar biasa. Termasuk bila Aceh ini destinasi wisata halalnya jalan, itu akan mendapat tambahan PAD yang luar biasa. Oke. MPU Aceh lewat LP POM mengeluarkan sertifikasi halal. Lalu kan ada proses sertifikasi. Itu objek-objek yang disertifikasi apa aja? Apa-apa aja ada jenis yang disertifikasi? Apakah termasuk hotel dan sebagainya? Apa-apa aja yang disertifikasi? Jadi di dalam secara teknis supaya ada tiga poin kita di sana. Poin objek halal kita. Pertama ada industri pengolahan. Industri pengolahan itu biasanya pangan-pangan Pak. Yang kedua rumah makan, restoran dan catering. Dan yang ketiga rumah potong hewan dan rumah potong unggas. Nah di antara tiga ini persentase yang paling banyak itu adalah industri pengolahan. Nah, dan didominasi oleh usaha mikro kecil. Ini saya presentasikan mungkin 90% ke atas Pak. Yang kedua restoran, kemudian catering dan rumah makan. Nah restoran ini yang paling banyak didominasi oleh restoran hotel. Jadi kan hotel-hotel sekarang ada hotel-hotel syariah Pak namanya. Hotel syariah itu salah satu syaratnya adalah restorannya harus punya sertifikat halal. Nah itu kita yang bantu keluarkan. Jadi masyarakat ke restoran hotel itu bisa melihat ada sertifikat halal. Artinya kalau ada hotel-hotel, restoran hotel yang tidak memiliki sertifikasi MUI, sertifikasi LP POM MPU Aceh, maka itu bermakna restoran itu belum mendapat otorisasi halal ya. Nah, silakan menilai sendiri ya. Kalau dia sudah punya label hotel syariah, maka dipastikan restorannya juga sudah halal. Artinya wajib. Maka kalau tidak jangan pakai nama hotel syariah. Oke. Salah satu syarat hotel syariah itu sudah punya restoran yang halal. Berarti luar biasa ya kontribusi ya. Sudah sangat luar biasa ya. Ini kontribusi yang nyata. Kita
mendukung program pemerintah. Oke, Pak Dablani. Ya. Sebagaimana kita telah berulang-ulang ngomong tadi, LP POM UI mengeluarkan sertifikat. Lalu setelah sertifikat itu dikeluarkan, apakah ada pengawasan? Ya, baik. Dalam kanun sistem jaminan produk halal punya landasan hukum untuk membentuk tim terpadu untuk mengawasi dan melihat ya apakah termasuk di dalamnya barangkali yang disebut dengan SIDAK ya, infeksi mendadak. Oh, SIDAK, ada tim terpadu. Ada tim terpadu yang punya kewenangan yang terdiri dari beberapa SKPA. Iya, terkait. Iya. Pertanyaannya Pak Dani, Ya. apakah tim itu sudah pernah dibentuk? Di tahun 2020 sudah pernah dibentuk. 2000. Sudah pernah dibentuk. Tahun ini gimana? Tahun ini sepertinya belum. Iya. Tapi sepertinya itu harus dibentuk karena sebuah kegiatan itu pertama direncanakan. Iya, benar. Kedua dilaksanakan. Dilaksanakan dalam konteks ini adalah memberikan sertifikat. Yang ketiga, sertifikat yang telah diberikan itu harus diawasi. Betul. Karena belum tentu si penerima sertifikat ini berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip syariat sebagaimana diatur dalam sertifikat, gitu ya. Ya, jadi itu harus dibentuk. Ya. Tapi pernah dibentuk ya? Pernah dibentuk. Berbentuk. Nah. Ketika dulu pernah dibentuk, apakah ada badan usaha yang telah diberikan sertifikat itu dicabut sertifikat karena mereka melanggar? Ya. Ketika setelah dibentuk di tahun 2022 pernah melakukan satu aktivitas turun ke lapangan bersama instansi terkait. Di situ memang ditemukan ya beberapa pelaku usaha yang katakanlah ya belum memiliki sertifikat halal. Nah, tetapi kita berkonsultasi dengan pimpinan bahwa kita lebih upaya preventif ya, belum masuk ke kuratifnya, masih mendorong pelaku usaha bagaimana mereka timbul kesadaran. Terus juga kita juga terkadang juga memberikan langsung permohonan untuk dia isi supaya dia langsung setelah ini dia lakukan prosesnya. Iya, saya paham. Itu namanya prinsip-prinsip dakwah. Ya, dakwah itu bertahap. Memakai marhala. Jadi tidak boleh gerusa-gerusu. Jadi dakwah Rasulullah pun ada dakwah sir, kemudian jahar kan. Benar. Ini mungkin masih dalam pendekatan belum tindakan-tindakan yang tegas. Ya. Oke, Pak Dani. Ini ada opini yang berkembang dan sedikit kadang-kadang agak lucu terkait dengan LP POM UI. LP POM MPU. Saya sering menyebut MUI. Maksud saya LP POM MPU Aceh. Jadi ada yang bilang Aceh ini kan daerah Islam, masyarakatnya Muslim, komunitas Muslim, bahkan disebut dengan Serambi Makkah. Yang namanya orang Islam pastikan makanannya halal semua. Nah, sudah Serambi Makkah, negeri Islam, orang Islam, ngapain lagi LP POM UI? Pertanyaannya, apakah setiap komunitas Muslim sudah ada jaminan bahwa makanannya itu akan selalu halal? Jadi begini Pak ya, SOP teknis halal itu ada 3 poin, ada 4 poin yang harus dilakukan. Baru dikatakan produk itu halal. Yang pertama, bahannya bahan yang halal. Tidak ada babi, tidak ada anjing, dan bahan-bahan yang lain. Itu yang pertama. Orang Aceh biasa cuma itu yang dipahami. Lupa yang kedua. Yang kedua ini tidak ada kontaminasi dengan najis. Nah, ini yang kita lupa. Yang ketiga, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Misalnya apa? Misalnya borak, formalin, pewarna-pewarna buatan. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak boleh penamaan nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang maksiat. Contohnya Pak, misalnya Bapak punya produk, Bapak kasih nama wine, misalnya wine coffee, tidak boleh Pak, karena wine itu mengarah ke hal-hal yang maksiat. Nah, kemudian apalagi nasi goreng setan misalnya Pak, nggak boleh. Es pocong nggak boleh Pak, nggak boleh. Jadi 4 ini. Nah, orang Aceh biasa satu aja. Jadi LP POM UI itu bukan hanya mengatur halalan taiban, tetapi juga mengatur aspek etika dan estetika ya. Jelas.
Wah, Jadi orang Aceh iya, cuma sangat mulia, sangat mulia. mentang-mentang bahannya tidak ada babi, ya sudah halal. Tapi ada 3 aspek lagi yang harus dilihat, gitu Pak. Najis, kemudian bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, dan yang ketiga nama produknya itu harus nama-nama yang baik. Jadi halal secara agama, kemudian ada etika dan estetika ya. Iya Pak. Iya, Kalau iya, keempat iya, ini iya. sudah memenuhi suatu produk, insya Allah dia akan dilabeli dengan label yang halal. Insya Allah. Jadi sudah halalan thayyibah, lalu ada estetikanya, dan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi destinasi wisata. Luar biasa. Baik, tadi Pak Tabrani bilang sertifikat halal ini berbayar. Berbayar. Dengan dasar kanun. Ya. Artinya legal, bukan ilegal, resmi, dan masuk ke kas negara sebagai PAD. Ya. Pertanyaannya, apakah ada pelaku usaha yang kesulitan membayar? Ya. Baik, barangkali kebanyakan yang mengurus sertifikat halal kita masih usaha kecil dan mikro. Mungkin ada 1-2 yang menengah. Nah, bagi usaha kecil dan mikro ada beberapa yang menunda, yang tidak membayar. Karena tidak sanggup ya? Karena tidak sanggup. Oh, oke. Nah, jadi kita memang sedang mencari bagaimana cara persoalan ini bisa kita tangani ya, bagaimana pelaku usaha mendapatkan sertifikatnya juga pada akhirnya. Jadi intinya karena sertifikat halal ini berbayar, masih ada pelaku-pelaku usaha kecil, namanya usaha kecil, yang tidak sanggup membayar, maka mereka tidak mengambil sertifikat. Tapi saya punya konsep. Ya. Apakah yang tidak bisa membayar kontribusi sertifikat halal itu bisa dicari opsi, misalnya dengan subsidi APBA atau dengan adanya BUMN atau BUMD memfasilitasi. Ya. Jadi dua-dua itu sudah pernah ditempuh, misalnya subsidi APBA untuk membayar sertifikat dan fasilitasi BUMN dan BUMD. Ada nggak? Ya. Barangkali yang pertama kita kanun retribusi itu sudah dirubah. Iya. Nah, dengan kanun 2 2022 jika nggak salah. Di mana dalam kanun itu sekarang sudah disebutkan untuk usaha sederhana, tradisional, tahap tradisional 0, Pak. Iya. Nah, jadi barangkali ke depan kita akan menjadikan ini salah satu alternatif penyelesaian. Nah, penyelesaian yang kedua adalah kita pernah mengusul bagaimana misalnya pihak pemerintah Aceh melalui DPA, SKPA, Sekretariat MPU Aceh juga mensubsidi misalnya setahun 50 atau 100 pelaku usaha itu dibiayai oleh negara. UMKM katalah. UMKM Ya, yang mikro ya, tadi. ya, mikro. Nah, itu sebagai alternatif kedua. Alternatif ketiga kita bekerja sama dengan instansi pemerintah dan BUMN. Kalau kerjasamanya dengan pihak Bank Indonesia, itu mereka memang retribusi pun ditangani oleh mereka. Jadi kalau ada pelaku usaha yang mereka bina 25, ya, ke 25 itu retribusi dibayar oleh Bank Indonesia. Oke. Berarti kesimpulannya sertifikat itu berbayar. Berbayar. Ada pengusaha kecil yang tidak bisa berbayar. Tetapi ada juga BUMN dan BUMD yang memfasilitasi membayar, membantu Retribusinya, ya. UMKM. Ya. Nah, berarti ada BUMN, BUMD yang fasilitasi. Benar. Terakhir, saya mau dengar dari Pak Tabrani. Pak Tabrani mau ngucap terima kasih bagaimana kepada BUMD atau BUMN yang telah memfasilitasi. Ya. Baik, barangkali pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada BUMN, kepada CSR perusahaan yang selama ini telah berkontribusi terhadap sertifikat halal di Aceh. Saya melihat kontribusi mereka sangat mendukung, sangat berperan untuk pelaku usaha. Mudah-mudahan kontribusi ini, partisipasi ini dapat terus dilanjutkan untuk masa-masa yang akan datang. Begitu banyak sasaran wajib usaha, wajib sertifikat halal di Aceh yang barangkali hari ini perlu partisipasi, perlu dukungan, perlu bantuan dari BUMN, BUMND dan
CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh. Ya, Barangkali demikian. berarti pesan verbal dari Pak Tabrani kepada BUMD, BUMN yang telah membantu, pertama terima kasih, yang kedua berkenan terus Melanjutkan. membantu, terutama UMKM, UMKM. yang menjadi sokoguru ekonomi rakyat. Nah, pertama tadi kan BUMD, BUMN yang telah membantu. Ya. Sebaliknya kan pasti ada BUMN Yang belum. ya, BUMD yang belum membantu ya. Ini Pak Dani kira-kira mau pesan apa ke BUMN, BUMD yang belum membantu? Ya, saya pikir teman-teman dari BUMN, BUMD yang mungkin tahun-tahun sebelumnya ini belum sempat memikirkan Pak ya, memikirkan tentang keberadaan usaha-usaha mikro ini, mungkin ke depan sudah bisa mengalihkan sedikit anggarannya lah. CSR. Ya. Sama-sama Untuk membantu UMKM. Benar Pak, sama-sama kita bangun Aceh ini, Aceh yang halal, apalagi ke depan nanti insya Allah akan ada halal tourism. Jadi ini perlu partisipasi kita semua untuk mensukseskan halal tourism ini, sehingga nanti pendapatan dari masyarakat kita terutama mikro kecil ini bisa lebih meningkat. Berarti kesimpulan dari pesan Pak Dani kepada BUMN, BUMD yang mau membantu, judulnya harapan itu masih ada ya. Terima kasih. Baik pemirsa Lentera Umat, demikian interaktif kita pagi ini dengan dua konsultan halal dari LP POM MPU Aceh. Mudah-mudahan menginspirasi, dapat menjelaskan kepada publik terkait dengan ekstensi LP POM. Termasuk ini adalah konfirmasi resmi kepada publik terhadap dugaan bahwa sertifikat halal yang dikeluarkan LP POM MPU itu hanya mengeluarkan saja, kaleng-kaleng. Tidak, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LP POM MPU itu rega resmi. LP POM MPU punya laboratorium resmi, punya tenaga teknis, tenaga ahli, kemudian punya segala alat lab sesuai dengan prosedur teknologi pangan. Kemudian setelah semua diverifikasi dengan baik, baru Komisi Fatwa MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal. Jadi sangat jelas. Demikian pemirsa, mudah-mudahan menginspirasi, mencerahkan kita semua. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.